Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim wa nahnu insyaallah ma'asyahidin. Hadirin segenap para anggota Koperasi Wanita Patra, ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Pertama, mari kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita semuanya. Terutama kenikmatan yang sampai dengan detik ini masih kita rasakan, yaitu yang pertama, nikmat kita diberikan oleh Allah karena memiliki keimanan. Kemudian oleh Allah masih diberikan kita keislaman. Dan nikmat yang tiada terhingga yang sekarang masih kita rasakanlah nikmat ketika kita masih diberikan sehat, dan nikmat ketika kita sekarang diberikan kesempatan. Nikmat kesempatan mana yang kita syukuri? Kesempatan bahwasannya hari ini Allah masih memberikan peluang kepada kita untuk menuntut ilmu, untuk menambah ilmu. Maka mudah-mudahan ketika hari ini ibu-ibu semuanya meluangkan waktu sejenak untuk belajar bersama, mendalami kemudian ilmu agama, yang mudah-mudahan ini bisa mengantarkan kebaikan dunia dan di akhirat ini, maka usaha yang dilakukan oleh kita semuanya, walaupun dengan media online ini, ketika kita fokus, kita duduk dengan adab, sopan santun sebagai orang yang lagi menuntut ilmu, maka mudah-mudahan usaha inilah nanti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuju sebuah majlis, dia kemudian duduk menuntut ilmu, mendengarkan, atau kemudian dia mulai memahami tentang apa yang disampaikan sebagai bentuk dalam mencari ilmu itu, maka Nabi SAW kemudian menyampaikan di antara balasannya, sahalallahu tariqan ilal jannah, oleh Allah akan diberikan kemudahan untuk masuk ke dalam surganya. Jadi hari ini kalau ibu-ibu semuanya itu kemudian hadir mengikuti apa yang kemudian menjadi program ini, maka ini di antara usaha kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemudahan untuk mendapatkan surganya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang berbahagia, di kesempatan hari ini mari kita sama-sama untuk merenung sejenak. Di antara kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah kita diberikan kenikmatan mampu untuk berbicara. Sehingga ketika kita punya kemampuan untuk berbicara itu, kita dengan mudah menyampaikan keinginan yang ada dalam diri kita kepada orang lain. Dengan kita kemampuan berbicara itu, orang akan mudah memahami apa yang kemudian kita inginkan. Nah, maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita yaitu berbicara, ternyata Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang hal ini di dalam Al-Qur'anul Karim ketika Allah menyebutkan Ar-Rahman. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Allamal Qur'an, yang mengajarkan kepada kita adalah Al-Qur'an sebagai firman-Nya. Ya, sebagai kalamullah, Al-Qur'an diajarkan kepada kita semuanya. Kemudian Allah menyebutkan selanjutnya, khalaqal insan, Allah menciptakan manusia. Dan setelah manusia itu diciptakan, ternyata selanjutnya yang Allah sampaikan kepada kita adalah allamahul bayan. Manusia itu diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu pandai berbicara. Maka kepandaian kita ini berbicara, lihat dari pembicaraan kita itu, ada kalimat yang keluar itu adalah kalimat yang buruk, ya, atau kita bisa sebut dengan kalimat sayyi'ah, kalimat-kalimat yang buruk. Atau bisa jadi dari lisan ini juga keluar kalimat thayyibah, ada kalimat-kalimat yang baik. Nah,
Maka ketika kita ada dua pilihan ini, apa yang harus kita lakukan ketika kita punya kemampuan berbicara itu? Maka yang harus kita siapkan sebagai bentuk rasa syukur terhadap nikmat kita mampu berbicara adalah yang kita keluarkan, yang kita sampaikan adalah tentang kalimatut thayyibah, perkataan-perkataan yang baik. Ini pilihannya, ya, antara perkataan yang baik ataupun perkataan yang buruk. Saya tidak perlu menjelaskan seperti apa konteks kalimat yang baik dan bagaimana perkataan yang buruk. Tetapi saya ingin memotivasi diri saya sendiri dan ibu-ibu sekalian, ayo kita bagaimana membiasakan diri kita untuk menyampaikan kalimatut thayyibah, perkataan yang baik. Ya. Nah, supaya menjadi motivasi kepada kita tentang kalimatut thayyibah, perkataan yang baik itu, apa sih yang akan kita dapatkan? Atau nilai apa yang akan menjadi keuntungan bagi kita ketika dalam keseharian kita yang keluar itu adalah kalimatut thayyibah, kalimat yang baik. Maka seorang pemimpin menyampaikan kalimatut thayyibah, perkataan yang baik kepada orang yang dipimpinnya. Seorang anak buah, dia akan menyampaikan kalimatut thayyibah kepada siapa? Kepada pimpinannya. Seorang ayah akan menyampaikan kalimatut thayyibah kepada anaknya. Seorang anak akan menyampaikan kalimatut thayyibah kepada bundanya. Maka kalau siklus kehidupan itu yang diucapkan sehari-hari itulah kalimatut thayyibah, maka insya Allah nilai yang akan dia dapatkan apa? Satu. Yang pertama, kalau kita kemudian kalimatut thayyibah itu keluar dari lisan kita senantiasa kalimatut thayyibah, maka nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbicara dan itu ada pembicaraan kita adalah kalimatut thayyibah, perkataan yang baik, maka Allah dan Rasulnya menilai perkataan baik kita itu sebagai sebuah sedekah. Mungkin di antara kita, ibu-ibu pengurus koperasi wanita Patra khususnya mungkin di bulan Ramadan kemarin sudah melakukan yang namanya sedekah. Ada sembako, ada berupa uang, atau apapun itu kemudian sedekah. Tapi ternyata subhanallah Allah memberikan luar biasa nilai ketika kita bisa menyampaikan kalimatut thayyibah itu ternyata sama nilainya dengan sebuah sedekah. Ya. Bahkan dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW menyebutkan al-kalimatut thayyibah sadaqah. Perkataan yang baik itu adalah nilainya sama dengan sebuah sedekah. Nah, maka daripada itu ketika berbicara kemudian kalimatut thayyibah itu sebagai sebuah sedekah, maka mari kita melihat betapa pentingnya ucapan yang baik ini. Bahkan bisa jadi kalimatut thayyibah itu melebihi daripada sebuah sedekah. Contoh kasusnya kalau seorang orang tua mungkin ya, orang tua punya dua putra, yang mana putra ini kemudian mohon maaf dia lagi bertikai. Ya, biasalah kemudian kakak adik bertikai. Kemudian si ibu mungkin akan memberikan sedekah berupa harta. Lihat. Dia sampaikan kepada anaknya, mungkin si bundanya itu menyatakan, udah jangan ribut, nih ibu kasih makanan. Lihat, sedekahnya berupa makanan, materi. Apakah itu bisa menyelesaikan masalah? Belum tentu. Bisa jadi mungkin tambah ramai lagi, karena yang satu ngiri. Yang satu ini diberikan makanan yang lebih bagus, yang satu kemudian enggak, karena ibunya mungkin gak adil. Tetapi lihat, ketika kemudian si kakak adik ini lagi bertikai dan kemudian sang bunda menyampaikan kemudian kalimatut thayyibah, perkataan yang baik kepada putra-putranya dengan menyatakan, umpamanya dia menyatakan, nah pertengkaran itu tidak baik. Nah, ketika engkau kemudian berselisih itu sesungguhnya itu adalah perbuatan setan. Ayo kita sama-sama untuk saling memaafkan, karena memaafkan itu adalah merupakan ciri daripada umatnya Nabi Muhammad, dan memaafkan itu akan mendatangkan kebaikan. Lihat, yang keluar kalimatut thayyibah. Ya, siapapun kita. Maka kalau di dunia pekerjaan itu, kalau di wanita Patra itu semuanya kemudian orang itu kemudian siapapun posisinya, seperti apapun dia, maka kemudian kalimatut thayyibah yang keluar, maka insya Allah dengan kalimatut thayyibah itu, dengan kata-kata yang baik, maka kata-kata yang baik itu ketika tersampaikan kepada orang yang lagi bersedih, maka dia akan menjadi terhibur. Perkataan yang baik itu ketika disampaikan kepada orang yang lagi malas, maka dia akan menjadi bergairah.
kalimat yang baik itu ketika disampaikan kepada orang yang lagi berseteru, maka bisa jadi dia kemudian berdamai. Perkataan yang baik itu ketika disampaikan kepada orang yang memiliki simpati kepada kita, maka insya Allah dia akan bertambah simpatinya kepada kita. Bahkan ketika kalimatut thayyibah, perkataan yang baik itu ya disampaikan kepada seseorang yang mungkin lagi punya urusan yang sangat berat dan pelik sekali, bisa jadi perkataan yang baik itu, urusan yang pelik tadi, urusan yang sulit tadi, urusan yang rumit tadi, maka kemudian akan menjadi mudah. Ya, subhanallah. Ini adalah bagaimana berbicara tentang kalimatut thayyibah. Jadi, kalimatut thayyibah itu, perkataan yang baik itu nilainya sama dengan sedekah. Yang kedua, orang yang berbicara dengan yang baik, perkataan yang baik yang keluar dari lisan kita itu adalah bukti keimanan kita. Ketika Nabi SAW menyebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa di antara kita kemudian beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka Nabi SAW menyebutkan orang-orang yang beriman dengan hari akhir, orang-orang yang kemudian dia memiliki keimanan itu, kata Nabi, falyakul khairan aw liyasmut. Silakan berkatalah perkataan yang baik, atau kalau nggak bisa diam. Ya, seperti itu. Kalau tidak diam. Maka subhanallah, ini adalah kalimat yang luar biasa disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka bukti keimanan kita itu, orang yang beriman, orang yang percaya dengan hari akhir, maka sesungguhnya dia akan berbicara yang baik-baik saja. Berarti ada orang yang kemudian kata-katanya kasar, ada orang yang kata-katanya menyakitkan, ada orang yang kata-katanya kotor, maka sesungguhnya bisa dikatakan keimanannya kepada Allah dan keimanannya kepada hari akhir itu masih dipertanyakan. Ya, bahkan ketika berbicara tentang lisan kita itu sebagai bukti keimanan. Jadi mohon maaf, Ibu, lisan kita itu bukti keimanan kita. Sampai Nabi SAW menyebutkan, la yastaqimu abdin hatta yastaqimu qalbuh. Ya, la yastaqimu imanu abdin, tidaklah dikatakan benar, tidaklah dikatakan lurus, tidaklah dikatakan tegak imanu abdin, imannya seseorang, hatta sampai yastaqimu qalbuh, sampai kemudian lurus tegak hatinya. Wala yastaqimu qalbuh hatta yastaqimu lisanu, dan tidak dikatakan benar, tegak, lurus, baik hati seseorang itu sehingga kemudian benar ucapannya. Jadi mohon maaf, ngukur iman itu pertama diukur iman itu dengan kondisi hati kita. Tapi kita ngukur hati bisa enggak? Apunten, seorang pimpinan mengukur hatinya di bawahan bisa enggak? Enggak bisa, karena hati itu urusannya kemudian sesuatu yang gaib. Tetapi Nabi menyebutkan baiknya iman seseorang itu diukur dengan hati, dan baiknya hati itu diukur dengan lisan. Ya, dengan lisan. Maka kalau seandainya lisan kita itu baik, yang keluar itu baik, maka insya Allah itu adalah konteks hatinya baik. Kalau hatinya baik, maka imannya baik. Itu berangkat dari yang namanya lisan, kalimatut thayyibah. Tapi bukan berarti begini ya, mohon maaf, karena tahu dalil ini kemudian akhirnya menjadi penjilat, kemudian ngomong baik-baik dibilang, nah itu juga nggak baik, karena kalau itu terjadi adalah munafik juga. Tetapi betapa yang namanya kalimatut thayyibah, perkataan yang baik itu adalah menjadi bagian yang luar biasa. Kenapa? Karena itu bukti keimanan kita. Ya, maka hati-hati nih kalau ada orang yang suka bicara begini. Sebetulnya sih orang itu hatinya baik, cuman ngomongnya aja yang kasar. Kalau berasal dari ini tidak bisa, Ibu. Jadi kalau ibu kemudian menyebutkan kepada anak ibu, ibu sering ngomongnya kasar. Sebetulnya mama itu sayang sama kamu, ibu itu sayang sama kamu, tapi ngomongnya kasar. Mohon maaf, perlu introspeksi. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan ini. Karena orang yang baik hatinya mesti ucapannya baik. Kalau ada seorang ayah, ada seorang ibu yang kasar sama anaknya, ucapannya kemudian dia kotor kepada anaknya, menunjukkan hatinya juga seperti itu, imannya juga kemudian kotor seperti itu. Dan yang terakhir, yang ketiga, ibu-ibu yang berbahagia, yang ketiga bahwasannya kenapa kita harus melakukan dalam keseharian kita perkataan yang baik. Ternyata subhanallah,
Orang yang mampu mengelola perkataannya itu dengan perkataan yang baik dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Bukankah target hidup kita ingin mendapatkan surga? Ketika itu yang kita kejar, ketika itu yang kita harapkan, maka salah satu caranya dengan kalimat thayyibah. Bagaimana kemudian dengan ucapan yang baik ini? Maka Nabi SAW menyebutkan, man yadman li ma baina lahyaiti. Kata Nabi SAW, siapa saja yang bisa menjamin untuk menjaga apa yang ada di antara kedua rahangnya, kata Nabi SAW, admanu lahul jannah, maka dijaminkan oleh Rasul SAW untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah Ibu 3 hal yang bisa kita sampaikan tentang kebaikan ketika kita menyampaikan kalimatun thayyibah, perkataan yang baik. Yang pertama adalah kita akan senantiasa disebut orang yang melakukan perkataan yang baik itu nilainya sama dengan sedekah. Yang kedua, perkataan yang baik itu adalah bukti kebaikan keimanan kita dan hati kita. Dan yang ketiga, orang yang senantiasa menyampaikan perkataan yang baik dijaminkan oleh Allah dengan surga. Maka mudah-mudahan dunia pekerjaan di Koperasi Wanita Patra, personalitinya adalah orang-orang yang senantiasa menjaga perkataannya yang baik, maka insya Allah interaksi hariannya dengan siapapun dia, kalau perkataannya baik, maka itu akan mendapatkan kebaikan, menambahkan keberkahan, dan dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang disampaikan, mudah-mudahan sedikit yang disampaikan ini menjadi manfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita bermunajat kepada Allah agar kita mampu menjaga lisan kita ini dari perkataan-perkataan yang tidak baik yang keluar dari diri kita, dan mari kita senantiasa menjaga itu. Kenapa? Karena setianya dengan 3 hal yang disampaikan tadi. Ibu-ibu yang berbahagia, marilah kita sejenak bermunajat kepada Allah untuk menggapai segala keberkahannya. Doa ini mudah-mudahan menjadi sebab lantaran Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimina hamdash syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, ya Rabbana yang menatap segala perbuatan hamba-Nya di muka bumi ini, jadikanlah pertemuan kami hari ini adalah pertemuan yang mendatangkan kebaikan kepada kami. Ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah ilmu yang kami dapatkan hari ini menjadi ilmu yang bisa kami realisasikan dalam kehidupan keseharian kami. Ya Allah, jadikanlah perkataan yang keluar dari kami adalah perkataan yang baik. Jauhkanlah kami dari perkataan yang menyakiti hati orang. Jauhkanlah dari kami perkataan yang menyinggung perasaan orang. Dan jauhkanlah dari kami perkataan yang kotor yang bisa menjadikan sakit hati orang lain. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.